Halo kurcaci pemalas dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Asep Sember. Boom. Kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film, yang mana film ini menceritakan tentang seorang tukang tipu, kena tipu. Hai penguasa, kami tidak butuh janji, tapi bukti. Ingat, ajab Allah sangatlah pedih. Aku di mana? Aku aja nggak tahu kok. Selalu kita sekarang farming terus farming. Kekuatan dari dalam, kekuatan dari dalam. Aku jijik sama mereka. Ini Pak, masalah. Astagfirullahaladzim. Woi, bantuin lah goblok. Tolong gua, Cok. Bagaimana serunya cerita film ini? Alright, langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kocek heula Srul. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Nanang. Yang mana si Nanang ini baru saja dipecat dari tempat kerjanya. Kalian tahu karena apa? Karena si Nanang sudah mencetak uang palsu. Dan sambil membawa uang palsu itu, si Nanang pun malah membelanjakan uang itu di sebuah Al-Bahadir. Tapi karena Kasil Al-Bahadir ini punya ilmu ahli hikmah yang mampu menerawang lewat batin, ia pun tahu bahwa uang tersebut uang palsu. Langsung diterawang. Biasanya ada yang mau ditambahkan Pak, atau mungkin rotinya Pak, lagi promo beli 1 gratis 5. Walaupun kasir ini bisa mendeteksi uang tersebut, tapi tidak dengan penumpang angkot ini. Banyak banget Pak uangnya. Akibat tidak punya ilmu penerawang, si supir angkot ini pun berhasil kena tipu. Sesampainya di rumah, si Nanang pun dihampiri anaknya Siti dan istrinya Saodah. Lalu kemudian masuk ke kamar dan mengeluarkan alat tercanggih di dunia, yang mana alat tersebut akan digunakan si Nanang untuk mencetak uang palsu. Dan saat itu juga, saat Nanang mau ngawadang, anaknya pun meminta uang untuk deposit slot. Lalu tanpa AIUEO, si Nanang langsung memberikannya uang palsu. Dan keesokan harinya, saat emak-emak gosip sedang memilih dan memilah sayur, istrinya pun dikagetkan dengan mulut-mulut berbisanya emak-emak, mengatakan bahwa suaminya Saodah ini mampu menggandakan uang. Katanya memiliki ilmu yang bisa menggandakan uang. Dan setelah emak-emak puas ngabudah, ketika Saodah pulang, dia pun dikagetkan dengan 2 pria tampan, sebut saja Jajang dan Ujang, yang berencana akan menggandakan uangnya. Jadi Bapak bisa gandakan uang kan? Kemudian dengan kekuatan batinnya, boom, tara. Ayo coba lihat. Kok nggak bisa Pak? Ya jelaslah mual bisa. Dimana si Nanang ini dengan sengaja menggagalkan aksinya tersebut, agar kedua pria tampan ini untuk membeli kain, yang mana kain itulah yang akan menjadi media penggandaan uangnya. Dan setelah memberi uang administrasi,
Ini Pak uangnya, Pak. Si Nanang pun membawa uangnya dan kain tersebut ke dalam rumah untuk melangsungkan ritualnya. Tapi bukanlah ritual pada umumnya. Nanang hanya menggunting uang yang mana uang tersebut hasil cetaknya sendiri. Tapi sayangnya, aksi Nanang pun berhasil diintip oleh istrinya. Setelah itu pun, Nanang keluar dengan membawa uang palsunya. Nah, setelah kedua pria tampan tersebut pergi, istrinya pun menegur Nanang dan mencekal perbuatannya tersebut. Tapi seperti biasa, bukan takut karena aksinya ketahuan, Nanang malah memarahi istri. Sabar ya Bu, lelaki mah kabeh gitu. Dan saat Siti pulang sekolah, ia pun marah karena saat mau depo di Al-Bahadir, sang kasir pun tahu bahwa ini uang palsu. Alhasil, Siti pun tidak jadi merasakan maksud. Dimana ketika Siti sampai di rumah, Siti pun bercerita akan permasalahan gagalnya maksud. Tapi apalah daya, ibunya pun hanya bisa berkata, "Sabar ya nak." Kemudian di malam harinya, Nanang didatengin pria botak. Sebut saja Acang. Yang mana si Acang ini mengantar seorang juragan puyuh yang meminta uangnya digandakan. Ayah, ini saya bawa uang 100 juta Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa lipat gandakan menjadi 1 miliar Pak. Alhasil, Nanang pun menang banyak. Yang menjadi pertanyaannya adalah, berapa banyak uang yang dipegang Nanang? A. 100 juta, B. 200 juta, C. 300 juta, atau D. 1 miliar? Jawabannya seperti biasa ya, tulis di kolom komentar. Keesokan harinya, diceritakan sepasang pasutri sedang membutuhkan uang banyak untuk membiayai ibunya yang sedang sakit. Tapi bukannya pinjem ke bank atau pinjol, si ibu ini malah berniat untuk menggandakan uangnya. Pak Hartono bisa gandain uang. Dan saya mau bawa uang ini ke tempat Pak Hartono supaya bisa digandain. Ke si bebenguk Nanang. Buset dah, Bu. Apapun yang kita lakukan dengan cara yang halal, Put. Jadi apa yang saya lakukan ini tidak bertentangan dengan agama. Jelas-jelas bertentangan, Bu. Ulah, Bu. Haram. Saat itu juga, si Nanang mau aja menggandakan uangnya. Tapi sayangnya, membutuhkan waktu 1 bulan. Buset. Aduh, kaburu pupus, meren. Setelah memberikan uangnya, Nanang pun memulai aksinya menggunakan mesin tercanggih di masa ini. Namun, sayangnya mesinnya itu tiba-tiba rusak. Dan dengan kecerdasan Nanang di atas rata-rata orang biasa, dia pun mendapatkan ide brilian. Nanang pun mengubah strateginya dengan mengumpulkan daun kering untuk membuat rencananya. Tak lama berselang pun, si ibu yang sedang bogawan kepusing itu datang. Padahal waktu yang ditentukannya pun belum tercapai. Dan tara, si Nanang pun beralasan uang itu berubah jadi daun karena si ibu datang sebelum waktunya. Alhasil, si ibu ini pun kaget sekaget-kagetnya melihat uang tersebut menjadi daun. Dengan rasa menyesal dan bersedih, belum habis sisa sedih yang tadi, si ibu pun dikagetkan dengan melihat ibunya yang sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu keesokan harinya, Nanang pun membeli 10 pengki tanah, yang mana tanah tersebut akan digunakan untuk membangun bangunan. Tak lama berselang, Nana pun dihampiri seorang yang sedikit mirip sahnya. Saya mau gandain uang. Kami ingin uang itu digandakan terlebih dahulu, Pak. Biar jadi tambah banyak. Saat itu juga, si Amang mengeluarkan uangnya. Loba geninya. Lalu seperti biasa, Nanang pun mengeluarkan ultimatumnya.
Nanang pun beralasan kalau jumlah uangnya ini kebanyakan, sehingga ritual harus dilakukan di rumahnya. Setelah selesai ritual, Nanang pun berpesan supaya kainnya jangan dibuka sebelum 1 bulan. Karena kalau melanggar aturan tersebut, uangnya pun akan berubah. Kemudian saat mereka pulang, datanglah istrinya yang baru saja pulang. Tapi tak ada angin, tak ada hujan, si Nanang pun memarahi istrinya. Dan keesokan harinya, istri Nanang pun bertemu si ibu yang pernah menggandakan uangnya, di mana ia bercerita bahwa suaminya membuat uang palsu. Baik, Ini harus dilaporkan ke warga. mungkin ke warga dulu, baru nanti bareng ke kantor polisi gitu kali. Tapi istri Nanang pun meminta waktu untuk bisa merubah kelakuan suaminya. Dan keesokan harinya, Nanang pun merasa cemas karena uang buat beli tanah sudah diberikan, tapi sertifikatnya tak kunjung datang. Dan benar saja, Nanang pun telah tertipu. Pak Hartono, tunggu. Kemudian warga yang sudah merasa tertipu berkumpul di rumah Pak RT untuk melaporkan perbuatan Nanang. Lalu malam harinya, warga pun pawai obor menuju ke rumah si Nanang. Di sisi lain, Nanang yang sudah merasa terpojokan berniat akan membawa uang palsunya itu ke panti jompo. Kalau Mas nekat mau pergi, langkahi dulu mayat saya. Lepasin saya, Mas. Lepasin, sakit, Mas. Setelah Nanang mengikat istrinya, Nanang pun kabur, asruk-asrukan ke kebun Abah. Warga pun berhasil mendeteksi keberadaannya melalui telepati. Dan setelah Nanang merasa terpojokan untuk kedua kalinya, ia pun menyemplung ke sungai Amazon. Biar dia tenggelam, tapi kopernya harus selamatin, Pak. Kopernya sini, Pak. Cepet, Pak. Setelah istrinya berteriak minta tolong, lalu warga pun menolongnya. Ibu, tadinya kita sudah mau bantuin, Bu. Tapi sesampainya Nanang di daratan, dia pun menghembuskan napas terakhirnya. Lalu dibawalah jenazah si Nanang pulang, yang tentunya membuat keluarga merasa senang karena calon-calon ahli neraka sudah berkurang di planet bumi ini. Lalu keesokan harinya, mulailah si Nanang dimandikan, dan tentunya ada kejadian yang sangat-sangat di luar nalar manusia. Ini ada apa, Pak? Kenapa pada rame gini? Manusia makin nanya, ada apa? Kan bubu kita ya, mau. Setelah selesai dimandikan, dibawalah si Nanang menuju liang lahatnya. Tapi sebelum sampai ke pemakaman, tiba-tiba ada kejadian yang tak bisa dimasukin akal lagi. Alhasil, angin yang datang tadi undang pulang tadi antar pun membawa jenazah Nanang terbang. Saat itu, warga berbondong-bondong mencari jenazah Nanang yang terbawa angin tornado tersebut. Namun, tak lama berselang warga pun menemukannya. Lalu tanpa diduga, salah seorang warga pun berkata seperti ini. Kenapa rombongan pada berhenti di sini, Bu? Lah, kemana wae tong? Pan puuh tadi ke bawah angin. Setelah itu, warga pun melanjutkan perjalanan menuju barat untuk mengambil kitab suci. Buset dah. Ya makan jauh amat. Ini nepi ka peuting, Pak. Akan tetapi, ketika jenazah akan dikuburkan, timbul lagi masalah. Munculnya avatar air dari dalam tanah. Sampai-sampai warga pun menyerah dengan hal yang di luar nalar itu.
dan memilih untuk sabodo amat, gak suruh kue lah. Dan film pun tambrak. Oke, dengan adanya film ini dan setelah diamati dengan seksama, dapat kita simpulkan kalau kita ingin cepat kaya, beli mesin printer, cetak uang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam dari saya, Asep Sember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.